Jangan sekali-kali manusia menganggap bahwasanya gaib itu nggak ada. Adalah tabuh genderang perang. Sekali lagi saya katakan, tabuh genderang perang. Dentuman misterius lagi yang kemarin baru saja terdengar di sekitar Bali atau di wilayah sekitar Buleleng. Kalau dulu panjenengan pernah mengulas tentang dentuman gema sumpah leluhur. Nah, ini apakah masih seputar sumpah leluhur atau ada makna yang lainnya yang panjenengan ketahui, Pak? Tapi ulo salamulyo atur bagya wis muga nusantara. Wong wilahing jati nubuni ajat-ajat lugu Nusantara tapi ulu salamulyo. Kalau gema sumpah leluhur kan dulu waktu kejadian di Jakarta sama di Bandung apa ya, ya kan, saya bikin konten itu dua ya, kalau nggak keliru ya, gema sumpah leluhur itu. Ya sumpah apa? Ya, sumpah leluhur seperti apa? Sumpah leluhur kan sebagai contoh sumpah Gajah Mada kan, sumpah Palapa begitu loh. Dan ya sumpah yang termaksud adalah leluhur kita kan banyak yang berprasetya ya, berprasetyo cara anunya. Contoh, nggak usah jauh-jauh, Bung Karno itu, daripada Sang Saka Merah Putih runtuh dan Pancasila runtuh, lebih baik Indonesia menjadi lautan api. Contoh seperti itu. Nah, kalau nggak keliru ini kan dentuman sudah beberapa kali. Jakarta, Bandung, Jogja. Ini kalau nggak keliru yang keempat kalinya. Kira-kira kalau ibarat orang lomba itu 1, 2, 3 setar nggak? Setar harusnya. Ya kan? Harus setar kan? Itu loh. Artinya dentuman 1, dentuman 2, dentuman 3. Kan kalau saya itu bicara dalam ini, wuruhno lamun jagat meniko mengku pagering gaib. Artinya janganlah sekali-kali manusia main-main dengan hal yang gaib. Atau dengan kata lain seyogianya, bukan seyogianya ya, ini sudah jangan. Kalau jangan dengan seyogianya beda loh ini. Ya. Jangan sekali-kali manusia menganggap bahwasanya gaib itu nggak ada. Ya. Jangan sekali-kali manusia beranggapan bahwasanya hal yang gaib itu tidak ada. Apabila sudah tidak percaya adanya hal yang gaib, ya, sama juga tidak percaya adanya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, kategorisasinya kira-kira kalau jarwanya orang itu orang yang kafir apa ya, murtad dan sebagainya itu. Artinya saya ingin mengatakan dan mengingatkan dan akan sering saya katakan, yang intinya begini, ngelingono kabeh para manungso, artinya ingatlah seluruh manusia. Mungkin ini baru kata-kata dari saya, dan ingat-ingatlah kalau perlu. Siji-sijine dalan kanggo bali maring ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi. Sekali lagi saya katakan ya. Siji-sijine dalan kanggo menungso bali marang ngarsane itu ngadepe, di hadapan kepada kesempurnaan. Ya ketika manusia itu hidup di dunia dan selesai tugas hidupnya atau garis titis tulis yang urip. Mungkin mohon maaf, mungkin kata-kata ini belum tertera dalam kitab-kitab tertentu. Ya. Mungkin kata-kata saya ini belum tertera dalam kitab-kitab tertentu dan jarang didengar oleh kita semua gitu loh. Sekali lagi saya akan satu-satunya jalan untuk kita kembali kepada kesempurnaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah ketika kita hidup di dunia dan mengetahui garis titis tulisnya hidup dan selesai dalam tugasnya, niscaya kita adalah kaum yang soleh gitu. Kaum yang sempurna dalam hidup. Sebab perlu diketahui manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna, tapi tidak ada manusia yang sempurna.
Ya, itu nanti bisa dalam konten lain. Kita manusia ini makhluk yang paling sempurna, namun tidak ada manusia yang sempurna. Kita artinya kita masih dalam tahap penyempurnaan. Kembali lagi kepada dentumannya. Kalau menurut saya, kalau menurut pendapat saya, karena peringatan 1, 2, 3 sudah tidak ada perubahan. Artinya manusia yang saya katakan tadi itu belum sepenuhnya mau berserah diri kepada hal yang gaib. Ya, hal yang gaib ini kan ada, menurut saya ada dua, gaib yang sejati dan gaib yang tidak sejati. Artinya gaib yang tidak sejati itu yang bersifat syahwat atau nafsu, ya. Tapi kalau gaib yang sejati ini yang bersifat kepada kebajikan atau laku lajering sukmo. Dengan kata lain, jangan engkau tidak percaya kalau engkau memiliki sukma. Ya. Jangan pernah manusia itu tidak percaya bahwasanya manusia itu memiliki sukma. Lah, sukma inilah yang saya maksud gaib sejati, begitu loh. Yang lain adalah gaib yang bukan sejati atau gaib syahwat gitu. Artinya gaib sejati inilah yang perlu ditut. Menurut panjongkone saya atau candaking rasa saya, cumandoking rasa saya, kalau dentuman ini adalah tabuh genderang perang. Sekali lagi saya katakan, tabuh genderang perang yang artinya kalau dalam istilah yang telah populis atau banyak diketahui oleh para spiritualis ya, adalah perjalanan nyatakno prasetyo ilangi durang kala murka. Ya, ngluari punagi nyatakno prasetyo ilangi durang kala murka. Ngluari punagi artinya siapa yang berkata atau berjanji harus tepati. Nyatakno prasetyo, siapa yang berprasetya harus dinyatakan, harus dilakoni. Hilangnya durang kara murka atau hilangnya durang kara murka, inilah tabuh genderang yang saya maksud, genderang perang melawan yang hak dan yang batil kalau pada umumnya ini ya. Nah, kalau menurut saya genderang perang suro diro jaya ningrat seruh brasto tapaking ulah dharma sukti, atau genderang perang suro diro jaya ningrat lebur dening pangastuti. Karena anak cucu diingatkan telah tidak mau ya, atau tetap masih cuek ya, sehingga leluhur ini telah menyatakan, atau yang gaib sejati ini telah menyatakan suro diro jaya ningrat seruh brasto tapaking ulah dharma sukti. Seperti pula kita berkiblat kepada Nabi Ibrahim yang untuk menyembelih anaknya. Ada kan itu kisah itu kan? Ya kan? Artinya di situ wis ora tido-tido, ora sanak ora kadang, kalau memang tidak mau kembali kepada porsinya apa yang dikendaki oleh alam, oleh Allah dan oleh segenap para leluhur, niscaya di situ sirno leno prapteng lampus. Saya tidak mengatakan itu akan ibaratnya menjadi korban ya, tapi saya mengatakan disitulah sirno leno prapteng lampus. Artinya saya meyakini bahwasanya ini adalah tabuh genderang perang dari yang antara yang hak dan yang batil secara umum. Nah itu misal saya tanya, jadi malah sebelumnya panjenengan pernah cerita perangnya kita kan perang suci, nah itu maksudnya genderang perang suci atau bagaimana mas? Menurut saya inilah tabuh genderang perang suci yang saya maksud. Artinya perang suci ini kan nyatak noing prasetyo sama juga kan ya, artinya inilah mungkin ya menurut candaking rasa saya ya, menurut candaking rasa saya, rekam rasa saya begitu, ini adalah tabuh genderang perang suci. Karena mengapa? Secara seksama gunung-gunung ini, termasuk juga anak Krakatau, termasuk juga Gunung Agung, mengeluarkan lava pijar Pak ya. Gunung Raung juga kan. Lah ini kita mesti, saya kembali mengatakan, jangan sampai engkau dan aku dan kita semua tidak percaya adanya hal yang gaib. Terutama kita harus percaya setiap manusia memiliki sukma, dan laku lajering sukma inilah yang ditut
yang semestinya ditutup artinya apa ya? Dipijak jalannya. Nah, sifat sukma saya pernah bercerita kan, apa itu sukma, ya kan? Kalau apa itu sukma saya belum begitu jauh, tapi sifat sukma itu moh dilarani lan moh nglarani gitu. Itu termasuk becik, lebih becik maneh, lebih becik lagi, lebih bacik ini bukan baik. Ya, sudah dilarani, diam saja. Artinya moh nglarani moh dilarani, ya. Lebih becik dilarani timbang larani, ya kan? Ya. Yang paling bagus sudah dilarani masih mengasih bebungah, gitu loh. Ya, sekali lagi saya katakan, sifat sukma itu moh nglarani, moh dilarani. Tidak mau disakiti dan tidak mau menyakiti. Ya kan? Ini becik. Lebih becik lagi, lebih apik dilarani timbang nglarani. Lebih baik dibikin sakit daripada menyakiti. Ya. Yang paling bagus, yang paling becik sifat sukma itu adalah sudah disakiti masih berupaya memberi bebungah. Wis dilarani esi awe bebungah. Ini loh, ya artinya saya kembali lagi mengatakan jangan sampai kita tidak percaya bahwasanya kita itu punya sukma. Ya, sukma itu adalah Nur Muhammad atau ya roh, ya. Iya, bagaikan cahaya ilahi, artinya memang percikan sukma. Apa? Sukma itu adalah percikan dari cahaya ilahi gitu loh. Jangan sampai kita tidak percaya adanya itu pada diri kita, ya. Dan jangan sampai kita lalai terhadap sifat-sifatnya. Dan jangan sampai kita pernah meninggalkan atau menanggalkan sifat sukma tersebut. Sehingga kita niscaya akan menjadi kaum yang selamat. Artinya bahwasanya genderang perang ini adalah tabuh genderang perang, diawalinya perang suci yang akan ngilangke dur angkara murka, yang akan nyatake prasetyo, yang akan ngeluari punagi. Ya, artinya ngeluari punagi nyatakna prasetyo, hilangnya dur angkara murka. Artinya kemungkinan menurut rekam rasa saya diawalinya dentuman dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, terus sekarang berada di Bali ini yang keempat kalinya. Kalau nggak keliru di Buleleng apa ya? Jawa Bali itu. Sudah Jawa Bali. Artinya Jawa Bali, kalau karya lagu saya kan Jawa Bali mata siji begitu loh. Artinya berkiblat kepada satu pandangan, diajak berkiblat kepada satu pandangan, yaitu pandangan Pancasila lah cara sekarang yang harfiahnya gitu. Artinya diajak kepada satu pandangan berperi kemanusiaan, kok tidak mau, apa boleh buat. Laksana Ibrahim disuruh menyembelih Ismail pun tetap melakoni, walaupun hasilnya Ismail tetap selamat ya. Tapi inilah tabuh genderang perang yang saya maksud. Artinya Suro Dirojoyo Ningrat Suruh Braso Tapak Engkulah Dharmasuti sudah tidak pandang bulu lagi. Saya rasa intinya tabuh genderang perang menurut saya dentuman ini adalah tabuh genderang perang. Sudah dimulainya genderang perang ya, dimulai dari saat ini memang sudah betul-betul akan nyata dan kemungkinan akan lebih dahsyat walaupun belum puncaknya dahsyat. Saya meyakini tahun 2021 ini, sesuai saya bikin konten Prahara 2021, tetap masih hanya meraung-raung, menggaung-gaung, tapi belum. Saya kan bikin topik juga tuh, bahwasanya Gunung Merapi ya hanya akan meraung, belum. Niscaya untuk tahun 2021 ini ya hanya raungan, termasuk juga gempa juga masih tahapan 6 gitu, belum nggak tahu ini nanti kalau akhir-akhir tahun ini, kalau sudah Syawal Apit besar itu, kemungkinan Maluku sangat perlu diwaspadai, kemungkinan gitu loh ya. Tapi untuk yang selain itu menurut saya masih hanya mengkoyak-koyak, meraung-raung saja. Untuk tahun ini masih belum begitu artinya belum pada tahap puncaknya. Saya rasa demikian. Terima kasih.